definisi bahagia dalam tasawuf adalah orang yang sudah terbebas dari keterikatan nafsunya terhadap selain Allah. Maka siapa yang ingin bahagia, hendaknya ia bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Safa Wafa Solusi Hidup Sofai bersama Buya Sofa dan saya Sofia Akila Sofa. Kali ini tema yang sedang kita bahas yaitu filosofi bahagia atau filosofi kebahagiaan. Bagaimana Buya kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat, Ning Sofyan. Nah, dalam pandangan tasawuf, seringkali dikatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Jika demikian, apakah seorang salik tetap diperbolehkan mengejar kebahagiaan duniawi, ataukah kebahagiaan itu murni hanya milik mereka yang sudah melepaskan diri dari keterikatan materi? Yang kedua, dalam tasawuf, kalau belum zuhud atau belum lepas dari kemelekatan terhadap materi dan kebendaan, tidak akan merasakan kebahagiaan. Karena kalau keinginan terhadap materi dituruti terus, padahal sudah cukup misalnya, itu justru akan semakin jauh dari rasa syukur, semakin merasa kurang, semakin rakus, dan sifat akan semakin pelit. Semakin kedunyan, bahasa Jawanya, semakin jauh dari rasa bahagia. Nah, kedunyan atau cinta dunia atau melekatnya hati terhadap materi dan kebendaan itu membawa penyakit-penyakit hati atau menimbulkan sifat-sifat tercela. Singkatnya, bahagia baru bisa dirasakan dalam tasawuf itu kalau sudah zuhud. Zuhud bukan berarti tidak memiliki harta benda, tapi tidak kepemilikan, Tidak melekat. Tidak melekat, hati tidak melekat kepada materi dan kebendaan. Zuhud bukan berarti malas bekerja atau tidak mau ke pasar atau ke mall, enggak. Zuhud itu tidak mau tergantung, hatinya tidak mau tergantung pada hal-hal yang bersifat duniawi, yang itu semua diyakini fana atau sementara. Para sufi atau murid-murid pengamal tasawuf itu lebih mengutamakan imateri dari materi, lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Ya, dunia ini penjara bagi mukmin. Nah, sebagaimana ketika seseorang di penjara, kalau dia rela
sabar, ridho di penjara, itu menemukan bahagia di situ. Bahkan kemudian menikmati aktivitas yang dilakukan sehari-hari di penjara itu, dia menemukan bahagia. Walaupun di penjara. Semua tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Ini ada quote, memang tidak mudah untuk bisa menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, tetapi tidak mungkin bisa menemukannya di tempat lain. Iya. Bahagia itu murni di rasa. Murni rasa. Adanya di hati. Adanya di dalam hati as-sofa. Ia bukan sesuatu yang datang dari luar. Bukan. Melainkan keputusan bijak yang diambil dengan mudah dari dalam diri sendiri. Ya. Rasa bahagia hanya ada di kini, betul, bukan di nanti ataupun di tadi. Iya. Kebahagiaan terasa sangat mahal. Ada orang yang rela beli barang-barang mewah demi merasa bahagia. Iya. Ada yang harus jalan-jalan ke luar negeri demi mencari kebahagiaan. Ya. Tapi kalau hatinya tidak diam di waktu kini, itu nggak bahagia, walaupun belum mendapatkan kebahagiaan yang dicari itu. Karena bahagia itu murni rasa, adanya di dalam hati. Maka barang siapa yang tidak bahagia di sini, maka di sana apalagi. Jika seseorang tidak bisa bahagia di rumahnya sendiri, nggak mungkin bahagia di rumah orang lain atau di hotel atau dimanapun tempatnya. Karena ya bahagia itu sesungguhnya murni dalam diri, adanya di dalam hati. Hati yang iman, hati yang tunduk patuh kepada Allah, hati yang bertakwa dan menikmati ketakwaan. Rasa bahagia itu adanya dalam proses berfokus menikmati proses. Dari waktu ke waktu aktivitas yang dilakukan itu dinikmati. Bahagia itu adanya hanya di dalam ketakwaan. Ulama kita sepakat, jika hati tidak bertakwa, apapun hiburan yang dilakukan atau hobi yang dilakukan tidak akan mendapati rasa bahagia. Karena bahagia itu beda dengan senang-senang atau hiburan yang senang-senang, itu beda. Bahagia itu hati. Kalau senang-senang itu cenderung nafsu. Nah, kebahagiaan hanya ada dalam ketakwaan. Maka siapa yang ingin bahagia, hendaknya ia bertakwa. Wattaqwa hahuna, dan takwa itu adanya di dalam dada. Nabi menjelaskan begitu. Sekarang Ning Sofi bahagia. Alhamdulillah. Nah, berarti hati Ning Sofi sekarang sedang bertakwa. Baik, kita akhiri episode kali ini. Kita lanjutkan ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.